Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. U'idzukum bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Rabbi la takilni ila nafsi tirfata ain wa la aqalla min dhalika birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama Al-Ustadzina Al-Karim Al-Ustadz Adam Amrullah, alhamdulillah merupakan karunia terbesar masyarakat Karanganyar bisa langsung bertatap muka bersilaturahim dengan beliau, dai yang sudah tidak asing lagi, anak-anak kita sering nonton yaitu Ruqyah, acara apa Ustaz? Ruqyah nggih namanya, Ruqyah di Trans 7 Ustaz nggih, di Trans 7. Alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini bersama dengan kita akan mendengarkan banyak paparan dari Ustadz Adam. Yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak banyak akan membuka barang 5-10 menit. Selesai itu waktu kami serahkan kepada Ustadz Adam Amrullah pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ada pakar ruqyah dan beliau bergelut cukup lama di dunia persetanan, di dunia hitam, kemudian memutihkan sesuatu yang hitam dan banyak berinteraksi. Kami hanya menegaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa setan itu nyata. Setan itu bukan halusinasi. Setan itu bukan tidak berperan, bahkan berperan pada seluruh hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf ayat 17. Kemudian akan aku datangi mereka Bani Adam dari atas, dari bawah, ya, dari bawah, dari samping, dari depan dan dari belakang. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku datangi dia itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka. Ini tafsirnya panjang, tapi khulasatul kalam itu semua jenis sisi kehidupan manusia. Depan mereka masa depan ditakut-takuti, belakang mereka sejarah yang dirusak, kanan mereka dunia, kiri mereka wanita dan sebagainya. Banyak tafsiran di situ. Tapi uniknya di sini mereka nggak bisa mendatangi dari sebelah atas. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa asyama'ilihim. Tidak ada disebutkan di sini wa min fawqihim, tidak ada. Karena hubungan dengan Allah tidak bisa mereka menembus, tidak bisa. Mereka akan terbakar. Tsumma la'atiyan inna syaitana lakum adu. Syaitan ini adalah musuh yang nyata, fattakhidhuhu aduwa. Menarik dari surat Al-A'raf ayat 17 ini, ikhwan fiddin rahimakumullah, bahwa setan itu untuk menggoda kita habis-habisan. Bukan halusinasi saja.
Nanti akan kita lihat halusinasi, Ustadz Adam akan menjelaskan betapa setan akan masuk kepada tubuh kita. Saya kesempatan ini hanya mengenalkan bahwa setan itu tersistematik. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Yang disatukan dalam salah satu yang cukup mudah dikenal adalah simbol. Simbol setan. Simbol setan inilah wadah untuk masuknya setan. Simbol setan ini adalah sebuah simbol yang akan mempermudah orang tergoda setan. Baik itu memang sengaja atau kita kaum muslimin karena kita ini tidak sadar dan tidak belajar, maka kita akan mudah terkena simbol-simbol itu. Nah, secara umum kita lihat ya, simbol itu sejak ada pada masa Mesir kuno. Ya, pada masa Mesir kuno. Nih. Simbol ini akan kita dapatkan nanti antum semua di Google, semua tata kota-kota penting, jalannya itu pasti begini. Semua jalan-jalan di kota-kota besar, waktu sangat panjang, intinya jangan hati-hati. Ini simbol. Simbol setan, simbol dajjal, mata satu. Bentuknya begini, Ustaz. Ini yang mengecoh. Dan ini ada di salah satu kota besar di Indonesia sudah ada. Desain kayak begini, Ustaz. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini sudah ribuan tahun sebelum Masehi simbol ini sudah ada. Tapi akan kita lihat di sini. Ternyata simbol-simbol. Kemudian simbol tangan. Hati-hati, kita jangan cuma hanya main tangan. Ini simbol ini kalau sering kita pakai setan masuk. Simbol-simbol ini mungkin nanti Ustadz Adam pernah melihat kalau ada orang diruqyah tangannya begini. Ada beberapa pengalaman teman pada waktu ngeruqyah tangannya langsung membentuk ini angka 6 itu angka setan ya. Top. Nah ada kan sampai di HP kan ada nggak di HP? Ada di HP begini tandanya 6. Nah, ini juga ada tokoh Indonesia banyak ini. Nah ini siapa? Simbolnya sama. Jadi bukan halusinasi. Ini adalah simbol-simbol setan semuanya. Maka jangan mudah anak-anak muda. Kita baru tahu kan? Jaringan setan itu mulai dari tokoh agama apa saja. Sampai Islam kalau nggak sadar kena. Politik siapa saja akan masuk simbol-simbol itu. Orang kalau nggak belajar ini nggak tahu ini jaringannya siapa. Yang suka film Korea, nah ini simbol mata satu. Ini bukan asal-asalan, bukan main-main. Banyak sekali nanti bisa diambil di tempat anak ini, ya simbol mata satu. Ini film Korea lagi, tokoh Korea. Nah, apa ini main-main? Ngucek-ngucek lor moto kabeh? Wah, ini bukan masalah sederhana ini. Banyak tokoh-tokoh Hollywood. Segitiga ya. Asasnya itu adalah segitiga dan mata satu. Antum tahu sadar mana ini? Segitiga ini. Ya. Mata satunya ini. Ini segitiganya. Ini ya segitiga, mata satu. Ini bukan dari Arab. Semua lini. Ya, semua lini masuk. Di Indonesia banyak, tapi saya kalau nyampaikan di sini nanti kontroversi, nanti banyak protes. Tak ambil di luar. Di Indonesia banyak. Silakan nanti dipikir sendiri. Pokoknya ini mah kita harus berhati-hati. Nah, simbol-simbolnya ini semua. Semua bentuk merek-merek di seluruh dunia nanti akan ada di sini. Nah, ini simbol ini simbol setan. Ini simbol setan ini, serius Pak, betul. Ini, lah ini ada di mana? Ayo, hati-hati ini simbol setan. Maka kita harus betul-betul berhati-hati semuanya. Ini ada di salah satu merek TV. Ya. Sengaja atau tidak sengaja hati-hati, itu mempermudah setan masuk. Yang paling terkenal
misalnya. Dah ini sama nggih. Semua simbol setan sampai akhirnya ada di dalam merek-merek semuanya, coba amatin. Ya. Mereknya ini, ya, ini, ya. Ini semuanya adalah masuk semua merek-merek yang semuanya adalah jaringan produk Yahudi, semuanya sama, masuk simbol di situ. Kaidah besarnya masuk. Ini, ya, tayyib. Fa'ala kul hal, kalau kita bisa mengamati dan supaya berhati-hati, simbol-simbol itu ada di sini semua. Hati-hati ini, perlu kita masuk ini, Pak. Hah? Nih, Nazi. Ini untuk apa ini? Nazi juga dasarnya. Terus bela diri juga ada simbol-simbol. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Wa akhiran, mereka ingin melakukan sebuah kekuatan ini dalam tatanan dunia itu. Seluruh manusia dianggap kambing. Ya, seluruh manusia dianggap kambing. Kelahirannya, mulai dari kelahiran sampai sekolah, sampai mati itu akan di bawah kendali. Populasi Research Labor Unit. Kemudian ini akan dikendalikan oleh media, pendidikan, pemerintahan, agama, semua di bawah koordinasi, akan ditaklukkan oleh kekuatan perusahaan-perusahaan besar. Jadi semua ini mulai agama, pemerintahan, pendidikan, kemudian media, ini semua harus dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ini, perusahaan. Maka Anda lihat semua TV-TV yang punya adalah orang-orang pengusaha. Yang menentukan presiden sekarang bukan rakyat, tapi pengusaha. Itu. Baru setelah itu muncul di atasnya central bank. Setelah pengusaha-pengusaha besar akan dimunculkan para pengusaha-pengusaha besar. Kenapa pengusaha besar? Saat pengusaha itu sudah mulai mengecil, akan mudah dikendalikan oleh jaringan rahasia iluminasi ini. Nah, ini begitu sudah perusahaan besar, ini semuanya ada di sini ya, 1, 2, 3, akan mudah untuk mengontrol. Kemudian di atasnya adalah kekuatan superpower. Kekuatan superpower di atasnya ada tim suksesi superpower. Tim suksesi superpower. Nah, tim suksesi superpower ini masuk jumlahnya 300 orang. 300 orang jumlah di atasnya adalah 13 orang. Maka 13 ini angka rahasia. Angka yang tidak sederhana. Maka Bapak Ibu kalau ke luar negeri nanti naik hotel pasti 13, angka 13 enggak ada di sana. Nah, karena rahasia. Itu. Angka 13 di beberapa hotel enggak ada. Katanya angka sial, padahal ini angka rahasia. Termasuk nanti Pak Ibu akan menemukan di sini. Ini angka 13. Gitu ya. Angka ini angka 13 1 3. Ya kan? 1 3. Nanti ada beberapa dering-dering HP dulu Nokia, itu deringnya juga ada beberapa yang intonasinya 13 intonasi. Nah, ini dari inti semuanya, ini apa? Semuanya ikhwan fillah rahimakumullah menunjukkan betapa setan itu nyata, menguasai seluruh dunia. Setan itu betul-betul seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita ini dibawa cengkeraman setan itu baik khafiyan secara ghaibiyan di hati kita masing-masing. Masuk setiap saat, bisikan-bisikan setan, bisikan nafsu. Iya, tapi makan kita itu sudah ada simbol setannya. Masuk setannya beleng. Ada makanan, ada mereknya, lihat simbol, bleng langsung. Saat kita nggak wirid, masuk. Kemudian lihat mobil, ada situ simbol setan, bleng pertama dilihat. Supaya zikrul iblis gitu ya. Supaya zikrul iblis, semuanya simbol di situ, masuk, kita lupa. Maka dari sinilah kesimpulan terakhir, Rasulullah SAW menganjurkan kita berdoa dimanapun. Sampai kapanpun dan dimanapun. Bahkan mau masuk kamar mandi. Sampai Rasulullah mengatakan Rabbila takilni ila nafsi tirfata'ain wala aqalla min dzalik. Ya Allah, jangan kau biarkan saya ini dalam keadaan sendirian tanpa Engkau ya Allah, walau hanya sekejap mata. Karena apa? Kita lengah untuk tidak wirid dan tidak zikir sekejap mata saja, maka di situ setan akan menyambar hati kita lebih cepat daripada sambaran elang. Inilah ikhwan fiddin rahimakumullah
insya Allah nanti ada kesempatan yang panjang akan kita bahas, dan ini adalah beberapa contoh-contoh, mudah-mudahan bermanfaat, dan masih banyak lagi. Nah ini yang mengerikan di angka apa ini di uang kita juga ada ini ya. Nah, kalau dilipat, tapi kalau nggak dilipat nggak apa. Memang semua serba rahasia, Ustaz. Nah gimana caranya, Ustaz? Pokoknya ndonga aja, auzubillahi minasyaitonirrajim, belanja udah gitu aja, Pak. Nah, ya, ini nggak bisa dilepas hampir di semua tempat-tempat kita. Nih ada videonya juga ada. Nanti insya Allah kita akan mendengarkan dari Ustadz Adam. Sudah 10 menit, jazakumullah khair. Kita akan mendengarkan paparan dari beliau bagaimana setan itu menguasai manusia, dan juga akan kita lihat bagaimana cara mengatasi agar supaya kita ini terbebas dari setan dan iblis. Dan saya kami serahkan pada Ustadz Adam, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya. Sini. Sungkan ya. Sini aja, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Piye kabare? Ape? Ini saya lagi pripun kabare? Wah, pripun kabaripun? Sugeng. Saya ngikutin aja. Saya lagi asik-asik belajar malah dikasih mic ya. Ini sebuah penghormatan dari beliau. Tapi sebenarnya ini Ustadz pengennya Ustadz nerusin ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya, saya mau berbagi boleh ya. Alhamdulillah untuk yang insya Allah ketiga ya, 3 kali hadir saya di Surakarta, Solo Raya ini dengan izin Allah, dan alhamdulillah Allah berikan nikmat buat kita semua bisa bertemu. Semoga pertemuan yang kurang lebih sampai 6:30 ini Allah limpahkan keberkahan, Allah jadikan penuh kebaikan buat kita semua. Amin. Menarik ya, ada 2 pembahasan ini saya dapat dari kawan ya. 2 pembahasan yang gak habis-habis dibahas. Yang satu tentang percintaan. Makanya apapun yang mengenai itu laku dijual itu. Orang stres bikin lagu yang sangat menyakitkan, dijual laku. Ya mohon maaf, beberapa seniman itu kalau bikin lagu dalam keadaan apa? Ngefly, mabok, ya. Mereka hidupnya dengan maksiat. Kemudian bikin lagu, misalnya baru putus cinta, ya. Bikin lagu yang sangat menyedihkan, dijual laku. Yang beli itu ngeluarin duit buat denger lagu yang sangat menyedihkan, begitu dengerin nangis semua. Bahkan beberapa termotivasi lompat dari mall, bunuh diri, gantung diri setelah denger lagu. Nah ini termasuk bawah sadarnya, yakfi insyaallah. Bawah sadarnya sudah disetir oleh setan. Dari mulai yang buat, yang memproduksi, yang membeli,
sampai menghayat-hayati lagunya. Padahal Rasulullah sudah mengabarkan ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk tanda-tanda kiamat muncul itu ketika dihalalkannya musik, alat musik, banyaknya dijumpai biduanita. Ini sekarang dilombain lagi, Masya Allah. Ya, ini fase keempat dari fase Islam. Memang puncak-puncaknya mereka, jaya-jayanya mereka ya saat ini. Cuman kita mau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Mobil khusus di negeri kita yang kita cintai ini. Akan selalu ada Allah menggerakkan hamba-hambanya untuk menolong hamba-hambanya yang lain. Islam akan jaya, kita nganggur di rumah, tidur, ya terlena dengan dunia ini, Islam akan jaya. Atau kita ikut ambil bagian di dalamnya pun Islam akan jaya. Cuman rugi kalau kita nggak ikutan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, mungkin Bapak Ibu kenal saya di bidang ruqyah ya. Tapi banyak yang nggak kenal, nggak tahu kalau saya sejak kecil itu sebenarnya pasien. Saya sejak kecil, mungkin ada yang sama ini. Kalau tidur itu sering rep-repan sejak kecil. Kalau di sini rep-rep itu ya ketindian. Tiba-tiba badannya kaku. Ya. Terus terkadang saya bisa melihat beberapa makhluk yang saya yakin orang lain gak ngelihat. Ya, kadang-kadang ada yang rambutnya hitam ke depan semua, wajahnya gak jelas, terus kayak pakai daster putih itu, lewat, kadang-kadang ngetawain saya. Ini saya sejak kecil heran, ini siapa kok yang lain kayaknya gak lihat gitu. Saya pernah ngelihat perempuan, mohon maaf ya, telanjang bulat, siang-siang. Terus kok ini perempuan gak malu, apa teman-teman saya gak lihat gitu. Itu emang gak lihat. Ya saya sejak kecil pasien, artinya orang yang kena gangguan. Emosi saya juga gak bagus. Kadang begitu mau tidur, ngelihat gini, ada orang pakai pakaian adat, dilihat lagi hilang. Ya, itu bukan halusinasi, persis yang seperti beliau bilang. Allah membuat jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi memang Allah yang ciptakan. Dan tujuannya jelas. Liya'buduni, untuk menyembahku. Nah, tujuan penyembahan kepada Allah ini yang oleh setan berusaha dihapuskan. Sampai ada istilah zaman-zaman sekarang mungkin kita sering mendengar anak-anak muda bilang gini, hidup gue buat musik. Baru melek langsung genjrengan. Ya. Ini kita hidup di zaman ketika ada seorang artis, saya nggak usah sebut namanya, yang terkena skandal video porno, sudah terkenal, artinya banyak orang tahu. Setelah kasusnya masih dipuja-puja. Tetapi seorang ustadz yang saya cintai sejak SMP, A'agim misalnya, yang melakukan sunnah ya, minimal perbuatan yang baik yang dibolehkan bahkan dianjurkan oleh Allah dan dicontohkan oleh para nabi Rasulullah SAW, yaitu poligami. Mohon maaf ya Ibu, ini dihujat habis-habisan di media. Kita hidupnya di zaman yang seperti itu. Tadi kita nggak tahu, mungkin sebagian besar bahwa beberapa simbol-simbol tertentu mengundang setan tertentu. Saya pasien, kemudian saya karena salah didikan terobsesi jadi orang sakti. Saya banyak belajar ilmu bela diri, yang begini, yang begitu. Dan ada salah satu ilmu kesaktian yang dia melambangkan simbol dulu untuk menghimpun energi. Saya sebut nama simbolnya karena bahasa luar, Chokurei, dewa petir. Untuk bisa mengakses ilmunya,
dia menggambar secara ya goib aja, nggak usah pakai pulpen gitu maksudnya. Nama dewa petir. Sebelumnya baca Al-Fatihah dulu lagi. Ini dimodif supaya bisa diterima oleh orang Islam. Mereka berjuang sampai punya asosiasi untuk dilegalkan. Ya, nah hati-hati yang belajar ilmu-ilmu menyerap energi. Sekedar info aja, kami guru-guru saya, senior-senior ruqyah itu banyak meruqyah orang-orang yang belajar senam pernafasan niatnya untuk sehat. Bayangin, nggak salah apa-apa kok. Cuman belajar ilmu pernafasan niatnya untuk sehat. Nggak salah kan? Ternyata begitulah setan. Setan ini punya talbis. Ada kitab namanya Talbis Iblis. Ya, tipuan iblis. Saya punya beberapa rangkuman. Kalau Bapak Ibu atau semua jamaah ada yang tertarik, bisa masuk ke Twitter saya @AdamCintaTauhid. Nanti saya upload bukunya. Itu buku standarnya Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, ARSY, yang saya anggotanya dan termasuk pengurus tingkat pusat. Ya, ketuanya ustadz saya, guru saya, @Adam Akeong. Ada lambang Akeongnya Ustaz. Ini. Ya, kalau di Twitter ada icon seperti itu. Iya, nanti kalau masuk insya Allah agak siangan saya upload buku, bisa di-download gratis. Ada 4 isi di situ. Pertama, iblis, setan, jin dalam sudut pandang Quran dan Sunnah. Kadang-kadang masyarakat kita mayoritas Muslim, tapi memahami iblis, jin, setan itu berdasarkan katanya dukun, berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, berdasarkan kitab-kitab yang bukan dari Islam. Nah, ini juga sebagian menyesatkan ya. Yang pertama itu isinya. Yang kedua, perdukunan modern. Betapa kalau kita punya HP misalnya, Afwan pinjam Ustadz ya, kita bisa datang ke dukun dengan mudah lewat HP tanpa perlu keluar rumah. Ketik rek spasi ramal, kirim ke neraka jahanam. Ya, pernah dengar ini iklan seperti ini? Ketik rek spasi zodiak, ketik rek spasi mohon maaf oton, ketik rek spasi apa rezeki, masya Allah. Nanti dikasih namanya ini, usianya sekian, lahirnya begini-begini, dikirim infonya, gimana rezekinya, gimana jodohnya. Maaf ini lagi agak sedikit gangguan teknis layarnya. Betapa mereka membuat sistem yang mudah sehingga orang bisa beriman di pagi hari dan kafir di sore hari. Ya. Bayangin orang Islam ternyata masih hobi mengecek nasibnya ke depan lewat zodiak. Yang kita diharamkan hal seperti ini oleh Islam. Ya. Man ata arafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Ada juga hadis yang lain lailan. Siapapun yang datang ke paranormal, orang pinter, apalagi sebutannya, ya paranormal, orang pinter dan kawan-kawannya kurang lebih sama. Fasa'alahu an syai', kemudian dia bertanya tentang dunia perdukunan lah. Yang biasa ditanya apa? Mbah, iki bojoku sopo mbah? Nanya apalagi intar nomor yang keluar berapa mbah? Ya kalau ada orang gila, orang kesurupan, itu masyarakat kita nanyanya apa? Nomor yang keluar berapa?
Masya Allah, orang gila ditanya oleh orang yang lebih gila lagi. Iya kan? Ini kita hidup di zaman seperti itu. Qadarullah, ini takdirnya Allah, kita ridho dan harus waspada seperti Ustadz bilang, hati-hati. Ada yang begitu dapat balasan dari jawaban ustadz-ustadznya, mohon maaf, dukun-dukunnya, kamu nggak cocok kerja di air, cocoknya kerja di darat. Iyalah, kalau kerja di air kedinginan kan. Saya juga bisa jawab itu. Nah ini Bapak Ibu hati-hati. Yang pertama tadi, kalau bertanya-tanya tentang dunia perdukunan, minimal 40 hari sholatnya nggak akan diterima. Terus kenapa emang kalau 40 hari nggak diterima? Mungkin begitu sebagian. Oke. Yang punya suami, angkat tangan. Ibu-ibu yang punya suami, boleh angkat tangan? Yang belum saya doain segera punya suami. Tapi yang punya angkat tangan dong. Angkat tangannya yang berani dong. Masya Allah. Yang punya istri, angkat tangan. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang belum semoga segera menyusul. Gimana rasanya ya, punya istri atau punya suami ya, mungkin suaminya kerja. Gimana rasanya ibu nelpon suaminya nggak diangkat 3 kali. 3 kali ditelepon nggak diangkat. Ntar deh, habis sholat duha saya telepon lagi. Telepon lagi 5 kali masih nggak diangkat. Telepon lagi ntar habis zuhur. Sampai 15 kali nelpon nggak diangkat sekalipun. Deg-degan apa enggak? 15 kali teleponnya nggak diangkat, deg-degan? Gimana kalau ternyata suaminya di luar kota, seharian penuh nggak balas, SMS-nya nggak dibales, teleponnya nggak diangkat? Ada rasa khawatir nggak? Ada. Gimana kalau seminggu? Wah puyeng nih, wah mungkin jadi cari suami lagi, nyari istri lagi nih kali. Saya nggak dianggap. Ya. Bismillah. Kita dengan orang yang kita cintai khawatir luar biasa. Termasuk saya yakin semua yang hadir di sini. Bapak Ibu punya anak kan? Gimana kalau anaknya pulang sekolah belum datang, diteleponin 5 kali, anaknya nggak ngangkat. Ditunggu seharian, nggak pulang ke rumah. Seminggu nggak pulang ke rumah. Rasanya gimana? Sedih, panik, deg-degan ya. Seharusnya kita lebih deg-degan lagi kalau Allah nyuekin kita 40 hari. Bisa aja handphonenya suaminya mati, baterainya lupa bawa charger, masih bisa husnuzon. Bisa aja anaknya, mohon maaf ya, pahit-pahitnya HP-nya ketinggalan. Atau mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi hilang. Kan biasa ya, HP hilang di sekolah, di angkot. Lah ini bukan bapak kita, bukan ibu kita, bukan pasangan kita yang kita khawatirkan, bukan anak kita. Tapi Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menentukan kita ini di surga atau di neraka, itu marah sama kita. Selama 40 hari kita nggak diterima sholatnya. Sedangkan sholat ini ibadah paripurna. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali diaudit, dicek, diteliti, dievaluasi, dinilai dari semua yang hadir di sini adalah sholatnya. Gimana sholat kita, Ibu? Kalau 40 hari Allah nggak terima, apakah ini perkara kecil atau perkara besar? Besar. Bagaimana kalau dalam 40 hari itu orang yang bertanya tentang dunia perdukunan meninggal dalam keadaan Allah tidak ridho sama dia? Kira-kira aja deh, kira-kira dia bakalan berat atau bakalan ringan prosesnya? Bakalan berat. Bagaimana kalau itu adalah yang Allah murkai, itu adalah keluarga kita sendiri. Kemarin saya di Semarang, Ustadz,
ada seorang perempuan baca Al-Fatihah muntah-muntah, ayat kursi muntah-muntah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, apapun yang dibaca muntah-muntah. Ini ibu, ini mbak ya, dia belum nikah. Ini mbak segininya nih gangguannya opo? Pikiran saya gitu. Qadarullah habis zuhur dimajukan ke depan, saya tanya, Mbak, pertama kali saya mendiagnosa, jurus pertama dalam meruqyah, lakukan diagnosa. Saya mendiagnosa, Mbak, mohon maaf, Mbak ini pernah melakukan kesyirikan apa? Saya enggak, Ustadz, tapi bapak saya orang pinter. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena beberapa pasien saya yang punya nasab dekat dengan orang pinter, misalnya cucu dari seorang paranormal, itu aja gangguannya berat. Gimana langsung dari bapaknya? Bapaknya kolektor, mohon maaf, jimat-jimat, isim, wafak, raja-raja yang oleh Rasulullah diharamkan. Innar ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, kalau orang Sunda apa namanya, jangjawokan. Ya, di sini saya nggak tahu, mungkin mantra lah namanya, aji-ajian. Kalau mau bisa ngilang baca ini 10.000 kali. Kalau mau cewek-cewek takluk baca ini 100 kali. Kalau mau rezekinya banyak baca ini 1000 kali. Itu mantra-mantra. Wa tamaim, tamimah. Ada yang berbentuk yang lagi ngetren kemarin itu, akik. Akiknya sendiri masuk perkara mubah ya, bukan haram. Tenang yang pakai akik, tarik nafas, relax. Enggak, bukan jimat. Tapi ada jimat yang berbentuk akik. Ada yang berbentuk gelang. Ada yang berbentuk keris. Saya banyak dapat keris-keris dari pasien-pasien saya yang itu harganya jutaan rupiah. Bahkan tidak jarang yang harganya ratusan juta rupiah. Sudah termasuk khodamnya. Jadi bukan kerisnya aja yang dia beli, tapi jual beli jin. Jual beli jin. Tamimah itu. Kemudian apa? Watiwalah. Ilmu pelet. Mahabbah. Kalau orang ngelihat dia bawaannya pengen beli apapun yang dia jual. Ini banyak orang sales yang pakai. Beberapa sales yang saya ruqyah, Masya Allah, Ustadz saya punya keris kecil, saya punya ini. Sales loh, hati-hati ya. Kalau ke mall, kata Ustadz tadi, banyak baca doa, auzubillahiminasyaitonirrajim, terus belanja. Kenapa? Kita akan digoda oleh barang-barang yang mungkin gak terlalu penting, tapi kayaknya mendesak untuk dibeli. Karena apa? Karena Anda beruntung, Anda dapat hadiah, Anda terpilih begini-begini. Itu triknya. Ya kadang-kadang ucapannya membuai-buai kita sehingga ya nggak penting aja kita beli 3. Nggak penting dibeli 3 gitu. Nah ini menurut kabar dari Rasulullah SAW, justru tempat yang paling banyak setannya itu di pasar. Terus doanya apa, Bu? Hafal kah? Enggak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sekalian baca, Ustaz. Ya? Sekalian baca. Monggo. Di sini sekarang? Ya, dituntun 3 kali, Ustaz, biasanya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah
La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Walahul mulku walahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, nanti dihafalkan, dibaca. Luar biasa Ustaz ya. Ini kan semua pasar Ustaz ini. Pasar. Produk-produk yang kita beli. Ini pasar, dan mall itu juga termasuk pasar. Ruko-ruko toko itu termasuk pasar. Ulama menjelaskan demikian. Ada aktivitas jual beli, ada pedagang, ada pembeli, ada barang yang dijual, itu pasar. Ya, ada pasar kecil, ada pasar besar gitu kan. Nah, menariknya sekarang Ustaz, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman pasar enggak berbentuk. Ini gimana Ustaz? Ada gambarnya doang. Ada gambarnya doang. Jadi pasar-pasar seperti Ustaz Adam sebutkan, afan Ustaz alhamdulillah. Pasar-pasar, tempatnya setan itu pasar. Jadi subhanallah jazakumullah khair, Ustaz Adam banyak memberikan inspirasi kepada kita semua tadi bahwa yang banyak setannya itu pasar. Dan padahal yang di sini yang dikuasai pertama adalah pasar. Agama diapit oleh pasar. Dan di akhir zaman nanti pasar itu kata Rasulullah berdekatan. Dan pasar itu sangat dekat dengan kita. Nah ini gimana? Berarti kan kita harus banyak mengucapkan doa yang telah diajarkan Ustaz. Itu setiap saat. Begitu ada barang istighfar bu. Belonjonya ben kurang gitu ya. Jadi begitu udah kepingin barang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Orang situ belonjo. Maka apa? Alhamdulillah pengajian. Untungnya pengajian kan gini, ibu iso ngirit gitu loh. Jadi kalau ibu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mulih ini utuh Pak, duitnya utuh mangke. Pokoknya masuk mall pertama baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua merem. Metu sangka pasar melek. Insyaallah dalam keadaan aman. Moga Ustaz. Masyaallah. Ya, saya sering ngecek ibu-ibu yang kan biasanya lebih banyak ibu-ibu insyaallah ya. Justru yang banyak ngehafal ibu-ibu itu. Jadi nah ini bahaya ya. Tadi pasar, terus dari sales, banyak sales yang nyerahin jimat. Tobat ya. Alhamdulillah. Salah satu berkah yang Allah limpahkan dengan dakwah lewat ruqyah adalah orang sadar, oh itu jimat aku punya kalau gitu. Mungkin kalau di sini suruh buka dompet mungkin masih ada Ustadz. Saya pernah diundang oleh Ustadz Arifin Ilham. Saya dan guru-guru saya diundang mengadakan ruqyah massal di Masjid Az-Zikra. Yang waktu itu kajian ruqyah massalnya setelah zikirnya Ustadz Arifin Ilham. Maju guru saya Ustadz Ahmad Junaidi hafizahullah dari Rumah Ruqyah Indonesia. Beliau bilang apa? Silahkan ibu bapak sebelum kita mulai keluarkan jimat-jimatnya. Wah, Ustadz, banyak. Udah kayak infak, mungkin lebih banyak jimatnya itu dikumpulin plastik. Terus sebagian biasanya masih nggak mau ngasih. Begitu dia coba ruqyah, ada yang berubah jadi berbentuk singa. Ada yang langsung, mohon maaf ini ya, langsung lempar akiknya. Mental cuing, saya tangkap itu. Buang Ustaz, buang. Dia muntah-muntah. Dengerin Ustaz baca Quran aja begitu. Apalagi dia baca sendiri, tobat sendiri, Masya Allah. Ada yang langsung ngeluarin dari dompetnya, Haikal Akbar. Waduh. Ya, yang biasa dikalungin, ini ditaruh di dompetnya. Yang berbentuk huruf-huruf nggak jelas itu loh. Alif, ro, waw. Ini apa ini maksudnya? Ada yang gambar sendal, katanya gambar sendalnya Nabi. Ada yang gambar pedang. Itu orang-orang kesurupan. Saya mikir, ya Allah, segini banyak orang hobinya zikir, udah bagus. Di hadapan Allah kan mulia sekali orang yang zikir. Tapi sayang, dari sisi tauhidnya masih ada PR. Alhamdulillah Ustadz Arifin Ilham memerintahkan keluarkan semua jimat-jimatnya, keluarin. Dibakar jimat-jimatnya. Lah ini
termasuk faedah atau rahmat yang Allah berikan lewat ruqyah. Ya, acaranya simple, sederhana, siapapun bisa ikut. Tapi sukses merazia jimat-jimat ini. Ya, tadi saya bilang inna ruqa wa tamaim wa tiwalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirkun. Bukan saya yang bilang loh. Itu Rasulullah, saya cuman mengulang. Bapak Ibu, saya pernah dapat pasien dari Cimahi datang ke rumah. Bu Haji namanya juga. Orang Sunda ya, datang ke rumah. Sekeluarga datang ke rumah. Terus dia bilang gini, Ustadz, saya ini udah sekian tahun kanker payudara. Oh iya Bu. Saya sering emosi. Saya kalau jam 12 malam antara jam 12 sampai saya tidur itu saya mendengar suara anak kecil lari-larian. Langsung saya tanya, Ibu, yang begitu ibu aja atau anggota keluarga yang lain? Satu rumah Ustadz, suami saya gitu, istri saya gitu, anak saya gitu, ya dia istrinya ya. Semuanya begitu satu rumah dengar semua. Tetangga dengar gak? Enggak. Oh berarti ada masalah di rumahnya. Itu cara kita diagnosa. Ya, peruqyah perlu pandai mendiagnosa. Terus, mohon maaf ibu ada melakukan kesyirikan enggak? Saya enggak pernah Ustadz. Enggak pernah syirik. Oh ya alhamdulillah. Saya curiga kok ini emosi tinggi, malam sering ketindihan. Pasti ada ini sebenarnya. Saya dapat ilham, nyalain laptop. Saya colok ke TV saya, TV-nya lumayan besar. Bu, kalau ini punya enggak? Katanya kan jimat nggak punya. Kalau yang ini punya. Kalau itu banyak Ustadz. Allah. Jadi orang Islam nggak tahu jimat itu apa. Nggak tahu. Bu Haji nggak ngerti jimat itu apa. Ternyata begitu ditunjukin gambarnya, baru satu model. Kalau yang itu banyak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di rumah Bu, iya Ustadz. Di tiap pintu ada. Di atas kamar ada, di lemari ada, di toko saya banyak Ustadz. Ya pantesan Ibu, itu jimat itu rumahnya setan ditaruh di rumah. Berarti Ibu banyak setannya di rumah. Saya jelasin dalil yang tadi ya, sesungguhnya mantra-mantra tamimah itu jimat, tiwalah itu ilmu pelet, syirkun. Ini menurut Rasulullah. Kira-kira apa jawaban si Ibu Haji yang membuat saya kaget luar biasa? Kira-kira apa? Ada yang mau jawab nggak? Berhadiah ini minuman dari Karimah. Enak diminum dan perlu. Jawaban Bu Hajinya gini. Loh itu yang ngasih Ustadz saya Ustadz. Wah, saya sampai agak sedikit. Tenang dulu, Bu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Nabi Muhammad, orang yang kita akui, asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi ya Allah bahwa Nabi Muhammad itu utusanmu untuk saya ikuti. Orang yang kita sebut dalam syahadat kita. Minimal 5 kali dalam sholatnya. Ya tahiyat ya. Terus kalah pamornya dengan ucapan, tapi jimat ini yang ngasih ustadz saya. Ini Islam juga kok. Dia punya pesantren besar. Terus Nabi apa gak punya pesantren besar? Kok sampai kalah sama ustadznya ini? Saya bilang gini, akhirnya saya begini. Ini gimana jelasin ke orang ini? Alhamdulillah dapat ide, Allah memberikan pikiran. Bu, Ibu perhatiin saya. Bayangkan ini ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan Ibu. Ini ada Ustadz Ibu yang punya pesantren besar, yang sangat Ibu cintai, insya Allah. Semoga beliau juga dirahmati Allah. Allah berikan hidayah buatnya karena jualan jimat ini. Rasulullah melarang jimat, ilmu pelet, mantra-mantra. Terus Ustadz Ibu bilang boleh. Siapa yang Ibu ikuti di antara dua ini? Rasulullah.
Alhamdulillah, saya bilang. Bu, begitu cara kita menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ucapannya nggak boleh ditolak. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Rasulullah itu semuanya wahyu dari Allah. Kalau ustadz, mohon maaf, siapapun ustadznya, sebesar apapun cinta kita sama beliau, ya, kalau salah, ya yang menang pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf, saya nggak ingin memisahkan antara bapak ibu dengan ustadznya, itu enggak. Tetap kita cintai, namun kita doakan hidayah. Kenapa? Karena diantaranya mereka jualan jimat. Ya, yang ini dilarang oleh nabinya. Jadi siapa kira-kira yang ibu ikuti? Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata nggak cuma sampai situ. Kalau itu banyak. Kalau yang ini juga ada. Kalau yang ini kan bentuknya banyak tuh. Ternyata ibu ini kolektor jimat, pemakai. Saya juga pernah meruqyah orang pengedar jimat. Itu dosanya lebih besar. Ya, pemakai aja udah berat, apalagi ini yo pemakai ya pengedar. Ya, saya pernah meruqyah seorang dukun, dia pengrajin jimat. Jadi sakit apa? Oh ini jimatnya. Sakit apa? Ini jimatnya. Bahkan kalau mau lebih ampuh, suruh buka baju, digambar jimatnya di badannya pasiennya. Masya Allah, itu dari Banten, tobat. Alhamdulillah sekarang jadi peruqyah. Saya bertemu beberapa dukun santet. Ustadz, saya dukun santet. Oh, tapi bapak gak marah sama saya kan pak? Enggak Ustadz, saya tobat Ustadz. Alhamdulillah dengan dakwah ruqyah sederhana tapi mengena ke masyarakat. Karena langsung di depan matanya, oh kalau pakai jimat bisa kesurupan kayak gitu ya. Saya gak berani dia pakai jimat. Ini rahmat dari Allah. Bapak ibu, ternyata ibu haji ini juga menanam benda-benda di tanahnya, di rumahnya. Jimat-jimat ditanam. Dan yang lebih mengherankan, Pak Hajinya menyarankan menanam babi. Coba ini dari mana sanatnya, ilmunya? Siapa yang ngajarin? Kok bisa-bisanya Pak Haji punya pesantren menjual jimat dan menyarankan menanam babi untuk menjaga rumah, supaya rumahnya tidak dijahatin orang. Apa urusannya babi udah mati ditanam terus bisa jaga rumah? Nggak ada manfaatnya, bahkan banyak mudorotnya. Kadang-kadang suami istri yang suaminya pakai jimat, itu hawa rumah tangganya panas, hawa tempur. Nggak kayak suami istri, bukan litas kunu ilaiha, ada rasa sakinah, tentram, nyaman bersama pasangannya. Ini enggak, ketemu perang. Begitu ditanya, punya jimat. Bahkan kolektor jimat, punya ilmu kebal. Ya. Sebagian tadi saya bilang apa? Ilmu pelet. Ilmu pelet pun dilarang, baik itu yang melet suami sendiri atau orang lain. Sama, enggak boleh. Tiwalah maknanya, tafsirnya itu ilmu pelet. Walaupun untuk memelet istrinya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya dapat pasien. Pasiennya selalu bilang kalau saya istrinya Dajjal. Ya, dia sendiri bilang gitu. Innalillahi, mungkin benar ini yang model-model utusan Dajjal. Karena beberapa pasien saya kena gangguan jin, jinnya mata satu semua. Sudah mulai marak, hati-hati. Ada jin-jin bermata satu. Kalau menurut guru saya, mungkin Ustadz kenal karena wajahnya mirip Ustadz. Ustadz Rosyad namanya, dari Magetan. Pimpinan pondok pesantren Tahfiz Quran. Kenal? Mukanya, wajahnya mirip beliau. Gaya-gayanya juga mirip. Masya Allah, guru saya bilang beberapa pasiennya itu diganggu jin, dan menurut penampakan yang pasiennya lihat, karena orang kalau kena gangguan jin biasanya bisa ngelihat jin, itu matanya satu. Ada kemungkinan itu adalah utusan-utusannya Dajjal yang menyiapkan kedatangannya. Yang seluruh nabi sudah mengingatkan umatnya, dan Dajjal akan muncul ketika umat yang hadir pada saat itu tidak diingatkan lagi tentang Dajjal. Bahkan ada di dalam tahiyat kita, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil
qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau bisa anaknya semua baca, bukan cuma bapak dan ibu. Kalau bapak ibu saya yakin baca. Cuman ini sekarang anak kita gimana? Ya. Surat Kahfi ayat 1 sampai 10 awal atau 1 seluruhnya pas malam Jumat atau yang 10 yang akhir. Sudahkah kita menghafalkannya? Sudahkah kita membacanya setiap, ya kalau untuk yang 1-10 silakan aja buat perlindungan, buat ruqyah atau kahfi setiap malam Jumat. Sudahkah kita melakukannya? Ini banyak doa-doa dari Rasulullah SAW. Tolong ingatkan saudara-saudara yang kita sayangi, keluarga-keluarga kita. Jangan sampai bapak ibu di surga, terus ternyata anaknya asik-asikan pakai jimat. Karena yang pakai jimat sekarang, anak SMP pun sudah pakai. Saya kemarin ketemu ada seseorang, beliau punya anak usia SMP sudah pakai susuk. Kenapa? Karena nggak pede dan pengen dapet cewek cantik. Ini kepikirannya kemana? SMP pasang susuk supaya menarik perhatian lawan jenisnya. Usia SMP nggak dapat bekal tauhid yang cukup. Banyak ustadz sekarang ngetren dakwahnya bagus sekali, Masya Allah, tentang akhlak. Tapi ingat, yang banyak menghancurkan orang bukan akhlak, tapi akidah, tauhid. Ya, pembagian aliran sesat itu bukan akhlak, tapi apa? Akidah. Meyakini selain pengajiannya kafir, khawarij. Hati-hati, salah ngaji, semua dikafir-kafirin kecuali kelompoknya dia. Menghalalkan darah, menghalalkan dusta. Lihat ini. Awalnya mungkin ngajak ngaji gratis, dikasih makan, ditraktir. Tahu-tahu jadi orang-orang radikal yang mengkafirkan, bahkan ibu bapaknya dikafirkan oleh dia sendiri. Gara-gara salah ngaji. Itu bukan akhlak materinya. Materi apa? Materi akidah. Kalau akhlaknya, Masya Allah, temannya ditraktir, sopan, baik, tapi akidahnya hancur. Dusta yang diharamkan Allah dan Rasul menurut mereka halal. Ini akidah. Nah, saya berharap moga-moga banyak orang yang berdakwah akidah, ya, nggak hanya akhlak. Walaupun betul kita butuh dai-dai akhlak, betul, tapi sangat urgent dai-dai akidah. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. Kita ingin mengharapkan ini pertemuannya panjang dan berseri, Ustaz. Sambil ada ibu-ibu bertanya, Ustaz. Sebelum pertanyaan ini tadi disampaikan oleh Ustaz Adam yang mungkin perlu, cuma datanya saya nggak ada, Ustaz, jimat-jimat. Nanti ke depan mungkin minggu depan mungkin yang kolektor jimat yang sudah bisa konsultasi ke sini untuk dikumpulkan gambar-gambarnya kayak apa, Ustaz. Termasuk yang paling sering terkecoh tadi Ustaz Adam sebutkan rajah. Rajah itu tulisan yang nggak bisa dibaca itu, Ustaz, ya. Kadang alif, dok, jim. Nah, itu yang ketawa ini hati-hati nih, mencurigakan ya. Nah, ini mungkin penting. Raja itu adalah semacam kontrak perjanjian antara dukun atau persyarikan dukun atau paguyuban dukun atau dukun company itu dengan jin. Sehingga siapapun yang membawa raja itu harus berhak ditolong. Jadi jangan sampai ke Timur Tengah, sampai kemanapun kalau bawa raja itu, jin itu paham. Jadi simbol, sama dengan simbol. Tapi kalau ini masuk ke dunia nyata, simbolnya nyata. Tapi kalau dunia halus, simbolnya halus tadi disimpan. Sehingga Bapak Ibu kalau selama jimat tadi dibawa, seperti Ustaz Adam sebutkan, berarti jinnya akan ngikut terus. Dimanapun, oh itu masuk ke perjanjian kami. Seperti orang bawa ATM. Gitu. Kita bawa ATM X gitu ya, kemanapun ya uangnya harus dikeluarkan, sama di situ. Ini maka berhati-hati. Mungkin minggu ini yang sudah siap mengumpulkan jimat juga boleh. Ada yang coba nanti selesai ini di ruqyah, saya pernah ke dukun coba di ruqyah, boleh. Itu nggak usah takut, itu justru tambah hilang, nggak kerasa kok, nggak kerasa. Itu dan nggak perlu malu, Ya, gitu Ustaz nggih. Karena ini adalah untuk dakwah kita bersama. Biasa kita ini orang terkena setan itu. Kadang nggak ada gejala apapun. Wong latihan pernafasan aja nggak ada apa-apa, tahu-tahu masuk. Pernafasan, silat itu masuk.
Kalau tidak wirid, lo nggak doa apa-apa, sampai kita nggak doa pun, pas lengah, nafas masuk, setan masuk, hati-hati ini Pak. Waktu itu saya nyari dalilnya apa gitu saat itu. Akhirnya ketemu Ustaz. Rasulullah melarang kita menguap dalam keadaan ditutup, terbuka. Dan ternyata menguap itu dalam ilmiah adalah orang kekurangan oksigen, sehingga menguap itu mengambil oksigen. Nah saat mengambil oksigen, gitu ya, wah masuk. Maka wong sing gawe ngop bengok perlu diruqyah juga itu. Nah ini pertanyaan satu. Saat saya 4 perempuan semua. Anak saya. Ustadz, anak saya 4 perempuan semua. Kalau ditinggal pergi bapak ibunya, nah persis seperti kasusnya. Sering diganggu makhluk yang seharusnya tidak tahu. Makhluk halus. Demit, setan, kuntilanak, titik demit. Tapi jangan khawatir Bu, demit kita itu krisis moneter juga. Jadi demitnya Indonesia beda saat itu. Kalau demitnya di barat kan pakai jas, vampire itu jadi kaya karena sekolah. Itu lah. Demitnya Cina itu pakai pakaian kebesaran. Tapi demit Indonesia ini sakno saat memang krisis juga. Spray bekas. Spray bekas itu pakai compang-camping, pakai sempak gitu kan. Ini kasihan gitu loh. Nah, ini minta didoakan mudah-mudahan jin-jin semuanya jadi Islam, ikut pengajian Ahad pagi insyaallah. Amin. Kami sebagai orang tua Ustaz harus bagaimana Ustaz? Misalnya anak pertama saya ini baca Quran kalau salah berhenti itu ya salah arti. Anak pertama saya selalu diikuti orang, nah beda kan? Anak pertama saya, nah berhenti di situ, wakaf dan ibtidak. Anak pertama saya selalu diikuti orang. Tapi kalau salah berhenti, Quran salah berhenti juga. Anak pertama saya selalu diikuti orang. Anak pertama saya selalu diikuti orang yang berambut panjang. Anak kedua pernah dilempari pisau, alhamdulillah tidak kena. Gimana Ustaz? Nah, nggih. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ya tadi saya jelaskan mengenai kesyirikan ya. Kalau mau nggak diganggu, pertama harus baroah, taubat nasuha dari segala bentuk kesyirikan. Bisa jimat, mantra-mantra, ajian-ajian, ilmu kebal. Dan bahkan banyak dari mereka dalam sebuah sesi ruqyah saya minta Bapak baca syahadat. Itu terhenti. Ketika niatnya sudah mau mengusir setannya, dia baca syahadat, nggak bisa. Bayangkan itu terjadi sama ibu bapak ketika sakaratul maut. Mau baca asyhad, dicekek sama setannya. Apa yang terjadi? Musibah. Ya, jadi pertama segera baroah, taubat nasuha, mumpung belum meninggal. Itu yang pertama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik kalau dibawa mati, maksudnya belum tobat. Kalau masih hidup seperti ini, nyawanya masih belum nyampe leher, matahari belum terbit di barat, masih dibuka pintu taubat. Jadi hari ini, detik ini segera taubat dan nasuha. Yang pertama itu. Yang kedua, lakukan zikir-zikir pagi dan petang yang sederhana. Contohnya apa? Tadi, la ilaha illallah dahu la syarikalah. Yang versi singkatnya, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, mau masuk kamar mandi, baca doanya apa? Ya, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan baca bismillah juga. Kenapa? Di hadis yang lain dijelaskan setan itu akan tertutup matanya kalau seseorang membuka baju sebelumnya membaca bismillah. Karena ada termasuk gangguan jin adalah jinnya mencintai orang itu. Baik laki-laki maupun perempuan, kadang-kadang masuk mimpi bersetubuh dalam mimpinya. Diperkosa dalam mimpinya. Itu ciri-ciri setan-setan yang mencintai orang itu. Ini kalau hati-hati ya, apalagi lama-lama di kamar mandi, nggak baca doa, nggak baca bismillah, nggak niat menutup auratnya, terus kok disukai sama setan. Ini kadang-kadang yang, mohon maaf, menghambat seseorang menikah, karena setannya akan menghalangi. Banyak kasus-kasusnya ya. Itu yang kedua. Pertama tadi tobat, nasuha. Yang kedua zikir-zikir pagi dan petang. Zikir-zikir ba'da sholah, dilazimkan, diistiqomahkan, terus zikir. Kemudian kalau memang gangguannya segitunya cukup berat sehingga butuh
pengalaman meruqyah, artinya butuh cara meruqyah diri sendiri, boleh nanti qadarullah alhamdulillah agak siang nanti jam 8 saya dapat undangan dari Ustadz Abdul Ghafur, ada semacam terapi ruqyah dan yang dibalut dengan pelatihan ruqyah juga di Hotel Aziza. Hotel Aziza ya. Insya Allah sangat terjangkau juga, dari segi biayanya juga terjangkau. Nanti bisa hubungi Ustadz Wahab ya. Masih ada sekitar 20 tiket insya Allah. Silahkan, harganya cuma 150.000, ini murah. Kenapa? Saya dapat informasi pelatihan dukun itu sampai 3,5 juta. Betul, pelatihan dukun level 1 bisa nyantet, bisa ini 3,5 juta. Bisa transfer energi jarak jauh, level 2-nya bisa sampai 8-11 juta. Itu orang banyak yang hadir, banyak yang daftar. Dan kebanyakan orang Islam. Tapi 150.000 kadang-kadang ini mahal banget ini. Harusnya gratis ini. Ya padahal laksanakannya di hotel, butuh makan, butuh segala toolkit. Nanti silakan dihubungi aja. Insya Allah masih kategori murah itu. Tadi itu ya, pertama tobat, mungkin ada kesyirikan. Yang kedua lakukan zikir pagi dan petang, zikir-zikir habis sholat. Yang ketiga lakukan ruqyah, tergantung gangguannya. Untuk itu perlu dicek, perlu diagnosa. Nanti saya akan berbagi nanti jam 8 insya Allah. Ya, tapi tips sederhana dari saya ya, untuk yang Anda semua yang hadir, lakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ya. Kalau orangnya jorok, itu setan-setan jorok senang dekat dengan dia. Kalau orangnya pemarah, setan-setan yang pemarah senang dekat dia. Kalau orangnya penyedih, gampang mengeluh, banyak setan-setan yang senang dekat dengan dia. Kenapa? Al arwah junudun mujannadah. Ruh ini akan membolo sesuai jenisnya. Ngumpulnya itu sesuai dengan jenisnya. Kalau yang senang gosip, tiba-tiba ikut pengajian, orangnya semuanya nggak suka gosip, akan merasa nggak betah. Orang yang jujur kumpul di tengah orang-orang yang membolehkan dusta, hatinya risau. Ini kok kayaknya bukan gua banget ini. Di sini bohong, sini boleh bohong, sini bohong. Nggak nyaman hatinya. Ruhnya beda soalnya. Nah, salah satu upaya kita dalam meruqyah adalah tazkiyatun nafs. Sesuai tema kita hari ini, persucian jiwa. Sucikan jiwa dari semua yang disukai setan. Kalau kita pendusta, hijrah segera jadi orang jujur. Kalau kita suka marah, pagi marah, sore marah, sekarang jadi pemaaf. Itu insya Allah pergi mereka nggak akan suka. Karena mereka hanya senang dekat dengan yang mirip-mirip dengan mereka. Ya, ada yang sampai seperti itu. Ya, lakukan ruqyah syariah diawali dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa dari dosa-dosa, dari dendam, ya. Sama ini untuk kalau gangguannya di rumah, bacakan surat Al-Baqarah. Bisa jadi memang dia penduduk rumah situ sudah lama, mungkin kalau ibunya juga baru pindah, mungkin dia lebih lama daripada ibu yang punya rumah ini. Kita dakwahi aja, wahai jin yang ada di rumah ini, saya doakan kalian masuk Islam. Bacakan Al-Fatihah untuk mereka, bacakan Al-Baqarah untuk mereka. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Boleh dibaca sendiri. Ya, beberapa ustadz saya menjelaskan kalau nggak kuat baca rame-rame. Yang ini ayat 1 sampai 50, yang ini ayat 51 sampai ayat 100, yang ini mengundang santri. Ya, mengundang santri, anak yatim, silakan. Mengundang ustadz-ustadz, silakan. Bisa cepat waktunya. Kalau yang bacanya banyak, dibagi-bagi aja. Karena itu lumayan 286 ayat. Ya. Kalau mau anaknya 5, Bapak Ibu ya jadi 7 kan? Ya wis, seorang 40 ayat sudah dapat lah ya. Insya Allah cepat waktunya, setengah jam, 15 menit kelar kalau yang bacanya banyak. Kalau saya baca sendiri kadang 1,5 jam, kadang 2,5 jam, tergantung kondisi ya. Bacakan, dan menurut guru-guru saya nggak ada
kewajiban nggak ada ketentuan bacanya tiap bulan kah, tiap tahun kah, tiap 3 hari kah. Tapi banyak yang menyarankan setiap minimal sebulan, kalau mau lebih bagus setiap 3 hari. Bahkan Imam besar Masjid Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah itu menyarankan minimal kalau nggak baca dengerin MP3-nya Al-Baqarah. Termasuk ini saya sarankan kepada bapak-bapak yang jualan, entah itu gerobak, entah itu kios atau mall, ada suara Quran di tokonya. Karena apa? Saya banyak meruqyah, pasien pedagang yang nyantet siapa? Pedagang yang jadi saingannya. Artis yang saya ruqyah disantet sama siapa? Sama artis yang jadi saingannya. Pejabat, bahkan ada pejabat polisi yang saya ruqyah, siapa yang nyantet? Polisi saingannya. Dan ini manusia ada rasa ghil, ada rasa unek-unek, dengki, hasad juga ada. Pedagang, hati-hati, yang dengki sama pedagang adalah pedagang. Karyawan, yang dengki sama karyawan adalah sesama karyawannya. Sama-sama, kadang-kadang sama satu perusahaan, satu bagian. Nah ini hati-hati. Rajin-rajin membaca Al-Quran. Kenapa? Qul huwa lillazina amanu hudan wa syifaan. Katakanlah Muhammad bahwa Quran itu adalah petunjuk dan obat. Wa nunazilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin, dan kami turun dari Al-Quran berupa obat dan rahmat untuk orang yang beriman. Jadi solusinya baik untuk ibu yang menanyakan ini, bacakan Quran di rumahnya dan lazimkan zikir baca Quran dimanapun tempatnya. Tentunya yang selain toilet ya. Di motor baca Quran, di bis baca Quran, di kereta baca Quran, di pesawat baca Quran. Terus guru saya Hafizahullah menyampaikan ke saya, ruqyah terbaik adalah pertama, mempelajari Islam. Itu ruqyah. Punya efek pengobatan kepada kita. Hati-hati yang dengki banyak diobati dengan itu. Kedua, mengamalkan ajaran Islam. Semua sunnah Rasulullah SAW lakukan. Tidurnya habis isya, habis subuh nggak tidur lagi, la takdob, jangan marah, walakal jannah. Semua poin-poin sunnah ini dilakukan, sudah termasuk penjagaan. Jadi nggak cukup dengan dibacain, enggak. Tapi harus belajar Islam, mengamalkan Islam, dan yang ketiga, mendakwahkan Islam. Islamnya didenyut nadinya, Islamnya di darah sumsumnya, tulang sumsumnya semua Islam. Di tingkah lakunya, di keyakinannya, bukan cuma sekedar zikir yang pagi terus begitu siang pakai gaya Yahudi lagi, enggak. Sepanjang hidup 24 jam, mulai kita lahir sampai mati, kita belajar Islam, kita mengamalkan Islam, dan kita mendakwahkan Islam. Insya Allah cukup dari saya. Semoga Allah limpahkan keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah, jazakallahu khair.